Di sela bincang-bincang kita pada hari ini akan ada berita sepekan di Kota Tangerang. Berita pertama mengenai program CSR yang diterima pemerintah Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang menerima bantuan program Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT Pertamina Patra Niaga Safti. Bantuan yang disalurkan berupa pengembangan sarana prasarana, pengembangan produktivitas warga di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, dan Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda. Nah, bantuan ini secara simbolis telah diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Tangerang, Camat Neglasari, beserta jajaran dan para warga RW 03, Kelurahan Mekarsari. Ini adalah ketiga kalinya nih Pertamina memberikan program bantuan CSR pada Kota Tangerang. Tahun pertama sudah diberikan juga program bank sampah, tahun kedua rumah produksi UMKM, dan kali ini bantuan yang diberikan akan berupa pengembangan kemasan dan promosi. Nah, tidak sekedar barang, sarana prasarana, namun juga PT Pertamina menurunkan orang-orang yang kompeten untuk melakukan pelatihan dan pembinaan ke warga langsung. Sehingga bantuan tak sekedar seremonial aja, tapi terus berkembang. Berita kedua, Kota Tangerang menjadi tuan rumah penutupan Bulan Bakti Pramuka tingkat nasional. Penutupan Bulan Bakti ini berlangsung di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang. Turut berlangsung pula pengukuhan 1000 pramuka Garuda Quartshap Kota Tangerang, serta pelantikan 41 peserta Jambore Dunia yang disematkan langsung oleh Wali Kota Tangerang. Selama Bulan Bakti Pramuka di Kota Tangerang, telah berlangsung nih berbagai kegiatan. Di antaranya, pramuka berbagi pada petani cacing, pramuka cinta masjid, serta kegiatan ulang janji. Harapannya untuk anggota pramuka Kota Tangerang dapat selalu mencurahkan pengabdian tanpa henti, pengabdian tanpa batas, melalui gerakan pramuka yang terus menjunjung tinggi solidaritas. Selanjutnya, berita ketiga ada dari Dinas Kesehatan yang mencanangkan kick-off ransel TBC di sekolah. Guna menuntaskan kasus tuberkulosis atau TBC di Indonesia dan khususnya di Kota Tangerang, pada tahun 2030, Dinas Kesehatan mencanangkan gerakan bersama menuju eliminasi TBC atau yang disebut juga ransel TBC secara hybrid di SMP Negeri 4 Kota Tangerang. Pencanangan tersebut diresmikan langsung oleh Wali Kota Tangerang dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan, serta tentunya ada perwakilan dari Kementerian Kesehatan. Nah, pada ransel TBC juga dilakukan pengukuhan untuk satuan tugas TBC di setiap sekolah. Tim Satgas tersebut merupakan bagian dari UKS atau Unit Kesehatan Sekolah, bertugas untuk melakukan sosialisasi bahaya TBC, cara mengatasi penyebaran TBC, dan cara menanggulangi TBC serta membantu untuk melakukan screening. Screening juga dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis Android, yaitu Sobat TB, dan melalui website sobattb.id. Caranya gampang sekali, hanya dengan menjawab pertanyaan secara jujur. Screening ini merupakan upaya tentunya ya yang kita lakukan untuk menjaring atau mendapatkan banyak kasus TBC yang ada di Indonesia, khususnya Kota Tangerang. Nah, mari kita sama-sama memutus rantai penularan TBC dengan mengisi screening tersebut secara jujur. Itu dia Sobat Tangerang, berita sepekan yang ada di Kota Tangerang. Jangan lupa ikuti terus berita yang ada di Kota Tangerang dengan mengakses www.tangerangkota.go.id atau baca koran Benteng pastinya. Nah, kita lanjut nih berbincang-bincang lagi dengan Dr. Francisca setelah sama-sama melihat ada berita sepekan apa nih di Kota Tangerang. Nah, lanjut dok, sekarang kan di era pandemi nih, justru sebelumnya nggak begitu hype ya, nggak begitu viral mengenai kesehatan mental. Di era pandemi ini saya lihat banyak banget orang yang update, merasa bahwa dirinya yang tadi diagnosis ya, kesehatan mental. Lalu kondisi pandemi ini pengaruhnya memang besar sekali ya dok terhadap mempengaruhi kesehatan mental. Oh ya, kalau kemarin terutama mungkin pas awal pandemi nih, karena banyak sekali orang yang tadinya mungkin aktif bertemu orang lain itu kemudian terkukung karena kan harus di rumah ya, harus isolasi misalnya gitu ya, jadi nggak bertemu orang. Nah ini bisa menimbulkan gangguan kesehatan mental jadinya ya, jadi terputus kontak dengan lingkungan itu dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental di kita. Jenuh mungkin ya, ada perasaan terisolasi sih lebih tepatnya ya, jadi perasaan terisolasi ya. Udah
nggak punya banyak akses kegiatan ya, interaksinya juga terutama terbatas. interaksi dengan orang lain dan lingkungan itu yang menjadi faktor stres biasanya pada masa pandemi ini. Sangat impactnya besar ya pastinya. Dok, terus depresi nih dok ya, kita berbicara mengenai depresi. Depresi itu merupakan kesehatan mental bukan sih? Iya, jadi kita harus bedakan nih, misalnya kan seringnya orang misalnya bilang saya depresi dengan gangguan depresi. Ya, jadi kalau orang misalnya bicara saya depresi, itu biasanya lagi menggambarkan kondisi dia tuh lagi sedih, biasanya kan gitu ya. Nah, sementara gangguan depresi ini kita harus merupakan kumpulan dan gejala, di mana salah satunya itu memang murung dan sedih gitu. Tapi gangguan depresi sendiri itu selain murung dan sedih, biasanya ada hilang minat, kemudian cepat capek ya. Kemudian ada gejala-gejala ikutannya juga, misalnya gangguan tidur, gangguan makan. Nih gangguan tidur orang sering banget ya datang gitu karena saya susah tidur dok gitu. Padahal dasarnya jangan-jangan gangguan depresi itu ya. Kemudian ada cemas, harga diri menurun. Kalau misalnya sampai lebih berat lagi, kadang-kadang bisa sampai timbul kayak pikiran-pikiran, udah saya nggak mau hidup lagi nih, misalnya seperti itu. Banyak yang bunuh diri mungkin ya dok? Iya, pada akhirnya pasien dengan gangguan depresi kalau dibiarkan dia menjadi depresi yang berat, ya bisa timbul ya akhirnya perilaku bunuh diri semacam itu. Ya. Jadi banyak sekali ya tadi yang termasuk kategori depresi, dari kurang tidur ya kan, impact-impactnya. Iya. Apakah depresi ini sama seperti kesehatan mental yang lain dapat diobati dengan? Oh iya, karena dari penyebabnya sendiri, dari gangguan depresi ini, faktornya adalah salah satunya ada perubahan neurotransmitter di dalam otak gitu. Jadi ada semacam mungkin kalau bahasa awamnya ada hormon-hormon tertentu di otak yang mengalami perubahan. Jadi bisa juga kita tambahkan obat nih, ya obat itu untuk fungsinya untuk memperbaiki mood pasiennya. Iya, gitu. Jadi dengan obat ini, apakah biasanya nih orang-orang yang depresi ini datang, dia mendiagnosa diri sendiri, mungkin dengan ciri-ciri tersebut bisa nih dia merasa kalau dia depresi gitu. Jadi masyarakat berbeda ya, kalau kesehatan mental itu mungkin lebih dalam gitu ya dok ya. Ya, jadi gimana, dok, biasanya kalau perasaannya udah nggak enak, dan ya itu tadi ya kalau kita kembali pada pembahasan sebelumnya, jadi dia misalnya sudah sampai mengganggu pekerjaannya, terus mengganggu relasi dengan lingkungan, ya biasanya orang itu akhirnya datang karena dia mengalami distress kalau kita bilangnya. Jadi dia sendiri ngerasa bener-bener nggak nyaman dengan kondisi dia itu. Mungkin dok banyak sekali masyarakat yang merasakan tapi malu atau takut nih untuk mengungkapkan ya, mungkin untuk bercerita atau memeriksakan dirinya, mungkin ada perasaan malu atau takut. Apakah bisa diberikan himbauan dok untuk masyarakat? Kira-kira gimana nih biar berani atau mau memeriksakan kesehatan mentalnya? Kita jangan khawatir atau malu atau takut ya untuk memeriksakan diri, karena dengan tidak memeriksakan diri lebih awal itu berarti nanti penanganannya itu menjadi terlambat ya, dan ketika terlambat ini biasanya gejala-gejalanya sudah lebih berat, kemudian pengobatannya juga lebih sulit gitu ya. Jadi tidak perlu malu, ragu ataupun takut untuk memeriksakan diri ke profesional kesehatan mental. Luar biasa nih. Jadi Sobat Tangerang atau masyarakat seluruh Indonesia, jangan pernah takut atau ragu untuk memeriksakan diri sebelum terlambat. Nah, jadi bisa diobati lebih tepat dan cepat. Mungkin ada slogan semangatnya nih dok dari RSUD Kota Tangerang. RSUD Kota Tangerang, nyaman, terjangkau, dan terpercaya. Wah, luar biasa. Itu dia Sobat Tangerang, sudah ada Dr. Franskisa yang menjelaskan nih mengenai kesehatan mental. Tentu penjelasannya sudah sangat ringkas. Itu dia yang bisa dapat kita pahami bersama mengenai kesehatan mental. Jangan lupa saksikan terus Tangerang Talk setiap hari Selasa jam 8 malam. Sampai jumpa.